Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nur Wahidah, mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam NPM 23 Jadi di sini saya akan mengerjakan UTS dari Pak Sugiharto, yaitu jelaskan masa emas pada anak usia dini. Nah, jadi masa emas pada anak usia dini itu atau disebut dengan golden age itu adalah periode penting atau masa perkembangan anak yang berlangsung sejak lahir hingga anak itu berusia 6 tahun. Jadi di masa itu tuh perkembangan anak itu sangat pesat. Perkembangan otaknya itu sekitar 80%. Otaknya itu tuh sangat berperan aktif atau berkembangnya itu sangat pesat sekali. Nah, jadi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam masa tersebut, yaitu yang pertama kognitif, sosial, emosi, dan fisik. Nah, jadi itu 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam masa emas anak usia dini. Nah, jadi pada masa itu juga anak itu sangat rentan pada pengaruh lingkungannya. Pengalaman yang dapat membentuk kepribadian dan kemampuan mereka. Jadi di masa itu orang tua itu sangat berperan penting dalam masa emas anak tersebut. Bagaimana cara kita mendidik anak tersebut, bagaimana cara kita mencontohkan anak kita untuk kedepannya. Jadi kita tuh sangat berperan penting dalam masa emas anak kita. Jadi bagaimana caranya kita jika kita sudah menjadi orang tua atau sudah sudah menjadi orang tua, kita tuh harus berperan untuk anak kita, yaitu berperan yang sangat patut ditiru untuk anak kita ke depannya, agar anak kita tuh jadi lebih baik lagi, agar perkembangan otaknya tuh bisa berkembang dengan pesat, bisa berkembang sesuai dengan porsinya, seperti itu. Kedua yaitu tugas perkembangan anak sekolah dasar atau SD. Nah, jadi tugas anak tersebut yaitu mengembangkan kemampuannya untuk dalam akademiknya, dalam sosialnya, dan dalam emosinya. Itu adalah tugas dari anak sekolah dasar. Problematika yang sering dihadapi anak sekolah dasar itu tuh dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu masalah akademiknya, yang kedua itu masalah sosialnya, yang ketiga itu masalah emosinya, dan yang keempat itu masalah kesehatan mental. Akademik itu contohnya kayak malas untuk mengerjakan PR, kesulitan untuk menangkap pelajaran, dan kurangnya motivasi untuk anak itu belajar. Itu contoh dari masalah akademiknya. Kalau di sekolah, solusi yang dapat kita lakukan dalam masalah tersebut itu adalah yang pertama memberikan dukungan akademik dan emosional untuk anak didik kita, yang kedua mengembangkan program pengembangan sosial dan emosi, dan yang terakhir itu mengadakan konseling individu dan kelompok. Jadi itu tadi solusi yang dapat kita lakukan jika kita jadi konselor di sekolah tersebut. Soal yang ketiga yaitu jelaskan perkembangan kognitif dan problematikanya. Nah, jadi perkembangan kognitif itu adalah proses berpikir, memahami dan memecahkan suatu masalah. Nah, jadi itu problematikanya itu adalah yang pertama kesulitan memahami konsep, yang kedua kesulitan memecahkan masalah, yang ketiga gangguan bahasa, dan yang keempat pengembangan logika yang tidak seimbang. Soal yang keempat yaitu problem sosial dan penyesuaian diri pada siswa SMP. Yaitu problem sosialnya itu yang pertama itu ada kesulitan menjalin hubungan dengan sesama teman, yang kedua yang masih ada bullying, yang ketiga kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya sendiri, yang keempat pengaruh media sosial. Nah, terus penyesuaian diri pada siswa SMP itu yang pertama itu perubahan fisik dan emosi, yang kedua kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan, yang ketiga pengembangan identitas, dan yang keempat itu kesulitan menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Seperti itu. Soal yang kelima yaitu tahapan operan conditioning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu
ada beberapa macam. Yang pertama itu identifikasi perilaku, yang kedua itu pengumpulan data, yang ketiga pengembangan rencana, yang keempat pemberian reward, yang kelima pengawasan dan evaluasi. Nah, contoh reward yang dapat diberikan itu adalah yang pertama itu kayak pujian, yang kedua hadiah, yang ketiga nilai tambahan, dan yang terakhir itu penghargaan. Jadi operan conditioning itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara memberikan reward untuk perilaku yang diinginkan, sehingga siswa termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.